latihan yuk. Bukalah Gapura Indah. Oke. Bukalah Gapura Indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Selamat malam. Selamat malam Om. Kalian lagi ngapain nih? Lagi nyanyi Om. Waduh, bagus sekali anak-anak muda ini latihan nyanyi. Kalau Om ajak untuk ibadah keluarga, Ya boleh. sekalian dengan keluarga kita di rumah dalam ibadah Rabu, Boleh. ya. Ya Om. Saya sapa jemaat dulu di rumah, Mari Om. sebentar. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini bersama-sama dengan jemaat GPIB Sejahtera, seperti biasa kita akan mengadakan ibadah di hari Rabu. Dan khusus malam ini ibadah kita itu didampingi oleh anak-anak kita, anak-anak muda, Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera. Untuk itu sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau memuji Tuhan dari nyanyian yang pertama, Bukalah Gapura Indah. Bukalah Gapura Indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Mari kita berdoa. Malam ini kami datang kembali menghampiri hadirat Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan pada kami semua. Di malam ini Tuhan, kami mau beribadah di hadapan-Mu. Kuduskanlah hati kami, dan biarlah ibadah kami ini menjadi saluran berkat untuk kami semua malam ini. Berkati kami, berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, biar mereka juga ikut bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Benyamin Lohana Pesi yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah malam hari ini dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyi satu lagu yang tadi. Kepadamu aku datang, oh Tuhan. Tuhanku datanglah di tempat Engkau berada, sorgaku disitulah
Saya akan panggil Bapak Pendeta mungkin. Dia akan menyampaikan firman Tuhan malam ini. Temanya cukup menarik. Undangan kebodohan. Nanti kita dengarkan aja apa yang akan disampaikan Bapak Pendeta. Kita undang Bapak Pendeta Benyamin Lohanopesi untuk bersama-sama dengan kami. Mari Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Yes. Bagus. Itu semangat anak muda. Baik, selamat malam. Selamat Bapak malam, Mbak. Maksi. Malam ini tema kita tadi kayaknya menarik ya. Iya, kayaknya saya baru dengar nih Pak. Undangan kebodohan. Maksudnya gimana Pak? Nanti Iya. mungkin Bapak akan jelaskan. Biasanya namanya undangan tuh selalu pasti yang menarik-menarik. Tapi ini kebodohan. Undangan Oke. kebodohan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Baik Pak. Bapa di sorga, di malam yang berbahagia ini bersama dengan keluarga yang ada di rumah dan kami di tempat ini, anak-anak mudamu, kami akan menghayati kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan menuntun kami di dalam kami membaca Alkitab dan kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti sabda Tuhan dan kami jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua rindu mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Guru kami yang agung, kami berdoa. Amin. Amin. Kita buka Alkitab dari Amsal, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Ya. Bisa Pak Maksi membacakan buat kita? Baik. Saya akan membacakan dari kitab Amsal 9 pasal 10 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Baik, selamat malam. Shalom untuk Ibu Bapak, shalom untuk kita Shalom, semua. Pak Pendeta. Jadi undangan menarik tadi dikatakan undangan kebodohan. Rupa-rupanya kalau kita baca tadi dalam bacaan
dari ayat 10 sampai dengan ayat 18. Menariknya begini, Amsal ini kalau kita mau tahu, ini sebenarnya semacam nasihat. Satu, nasihat itu kan seperti sebuah makanan, ya. Untuk apa? Untuk semakin bukan saja menguatkan tubuh kita, tetapi juga menjaga tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Yang pada akhirnya tubuh kita dijaga, tubuh kita semakin sehat. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita sehat dan seterusnya? Kalau bukan kita sendiri yang harus menyatap hal-hal yang baik. Kalau makanan itu baik, nah tentu akan membawa kesegaran. Demikian juga nasihat. Kalau nasihat itu untuk kita, ya tujuannya untuk kebaikan kita. Misalnya sebagai contoh, kalian di rumah kan pasti orang tua tidak bosan-bosannya kan mengingatkan, ingat ya kalau sudah bergaul jangan lupa pulang, misalnya begitu. Kalau bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi harus dengan bla 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 dan seterusnya. Apa tujuan orang tua? Apakah membatasi kita bergerak? Enggak. Kan kalian punya masa muda, masa depan kalian sangat jauh. Nah, karena itu orang tua tetap seperti kalau kita bilang main layangan. Ya, kadang diulur, kadang juga saatnya orang tua harus narik. Kenapa? Karena sudah mulai, arahnya sudah mulai. Nah, orang tua punya tugas seperti itu. Nah, misalnya Pak Maksi punya anak ya? Iya. Punya anak. Nah, kemudian pasti pantau terus itu. Gak mungkin kita sekolah dan sebagainya. Nah, kalian juga. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian anak-anak muda. Pernah nggak dapat undangan? Pernah. Pernah. Kira-kira undangan apa tuh contohnya? Pernikahan, dengan ulang tahun. Ulang tahun. Tentu yang menikmati yang kita bilang, wih enak gitu undangan. Namanya undangan ulang tahun, undangan begini. Kan tentu sesuatu yang membawa kita kepada kesenangan. Nah, bacaan kita atau tema kita hari ini mengajak kita undangan kebodohan. Apa maksudnya? Ini sebenarnya bukan sebuah undangan yang kemudian, hari kita diajak untuk supaya jadi orang bodoh. Enggak, gitu ya. Undangan kebodohan ini di satu sisi adalah sebuah warning, dalam tanda petik, peringatan. Baca tadi ayat bacaan kita. Seperti yang tadi dikatakan, ada undangan yang berkata begini. Diundangnya dengan kata-kata ayat 16. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Kalimatnya begitu. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Apa sih maksudnya? Tadi ada kata-kata yang tidak berpengalaman, mari kemari. Wow. Ajakan yang dalam tanda petik menjadi pertanyaan kita besar. Nah, kalau saya tidak punya pengalaman lalu saya diundang, ternyata tadi dikatakan air curian, yang namanya curian memang manis sesaat, tapi kemudian itu yang membawa celaka buat kita. Ya nggak mungkin. Di mana-mana hidup itu harus kita lewati bukan hal yang saja manis, tetapi hal-hal yang memang penuh pergumulan. Kita juga harus lewati semua itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Wow. Ini saya mau tanya dulu, kita pernah makan curi-curi enggak? Kan kita istilahnya sembunyi-sembunyi kan? Itu curi-curi itu. Maka supaya orang tua nggak tahu, ingat ya nggak boleh makan ini, kita makan. Orang tua kita nggak tahu kalau kita makan. Kadang-kadang kan ajak, kita nongkrong di situ yuk. Nongkrong di mana? Nongkrong di sana. Ini coba dulu nih. Oh, ini bisa membawa kita, wow, ke dunia yang ini. Kita ikut. Akhirnya kalimat ayat berikutnya, ternyata kita dibawa, diundang ke dunia orang mati. Nah, ini kebanyakan. Iya. Ya kan? Banyak kita diajak untuk minum-minum, kita diajak untuk ini membuat orang fly, atau yang sekarang disebut orang banyak sekali tertangkap. Enggak hanya orang-orang yang ini, tapi artis-artis juga tertangkap. Kenapa? Narkoba. Nah, itu dia. Ya kan? Berarti kita ditantang, diajak. Ada banyak undangan-undangan, kita harus seleksi undangan mana yang sebenarnya yang bisa. Nah, kalian masih muda, ingat, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua. Bukan sembarangan undangan yang harus kalian langsung terima saja. Kalau memang diajak untuk nongkrong, boleh. Tapi ingat, untuk apa? Untuk minum-minum, minum yang mana? Kalau di warung kopi, oke. Apalagi? Kalau cuma duduk-duduk saja,
baik. Tapi kalau sudah mulai ke arah yang negatif, lebih baik segera pulang. Kenapa? Orang tua kita nunggu. Jangan sampai orang tua kita cemas. Yang kedua, ketika kita diajak untuk undangan, mari yang tidak berpengalaman, air curian manis. Oh, manis sesaat, tapi setelahnya kita akan menderita untuk selamanya. Nah, saudara-saudara, khususnya bagi kita yang masih muda, memang khotbah sekarang ini atau tema sekarang ini sebenarnya sebuah peringatan keras. Undangan kebodohan, jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Ingat, Tuhan mau supaya kita berhikmat. Itu saja. Bukan menjadi orang pintar, tapi berhikmat. Karena orang berhikmat itu sudah pasti dia akan pintar. Tapi orang pintar belum tentu dia berhikmat. Nah, saudaraku, mana yang kita pilih? Kalau kita mau berhikmat, berarti kita punya kemampuan untuk bisa menelaah mana yang baik dan mana yang tidak. Firman Tuhan hari ini dari ayat 10 sampai dengan ayat 18. Ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, itu berarti peringatan, nasihat buat kita. Peringatannya, jangan sekali-kali mengikuti undangan kebodohan. Tapi ikutilah firman Tuhan hari ini, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Jelas ya? Jadi masa muda kalian masih panjang, jangan hancurkan hanya dengan sekejap. Kemanisan yang cuma sekejap, lama-lama kita tidak menikmati. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua punya orang tua. Malam ini kita diajak untuk coba terus belajar kembali. Masa depan anak-anak kita ada di tangan kita semua. Bagaimana dia bisa mencapai masa depan? Jangan sekali-kali mengikuti undangan kebodohan, tapi ikutilah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Begitu Pak Maksi, uraian kita malam ini jelas semua ya. Jelas. Boleh kita mengikuti, lihat undangan mana yang bisa membawa kita sukacita, tapi tetaplah berdoa sama Tuhan supaya kita punya hati yang bijaksana. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali satu dalam doa syafaat diakhiri dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui ibadah bersama dengan anak-anak mudamu. Kami belajar untuk tema yang sangat indah, undangan kebodohan. Kami diajak untuk bisa menseleksi mana yang baik. Karena itu Tuhan, kami butuh hikmat daripadamu. Sehingga kami bisa seleksi ketika anak-anak mudamu diajak dimanapun mereka bergaul, mereka tetap penuh hikmat Tuhan. Dan mereka bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak mudamu di dalam mereka menggapai masa depan, sehingga mereka tidak sembarangan menerima undangan. Dan ketika undangan kebodohan itu membuat mereka terjerumus, mereka justru bisa membentengi diri mereka untuk terus di dalam mengikuti jalan Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga Jemaat GPB Sejahtera. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga, damai sejahtera menyertai mereka semua. Tuhan senantiasa memberkati tiap pergumulan keluarga dikala mereka juga diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa ya Bapa di sorga untuk majelis jemaat, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk BPPJ, kami mau berdoa juga untuk koster dan keamanan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaatmu, jemaat GPB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan berkati yang ada di 5 sektor pelayanan, tiap keluarga, tiap pribadi. Kami berdoa untuk jemaatmu juga yang dalam kondisi tubuh yang lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kembali mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, diberkatilah mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di malam hari ini untuk anak-anak muda Tuhan yang mungkin dalam masa-masa pandemi. Tuhan senantiasa tetap memberkati mereka dalam masa-masa perkuliahan. Anak-anak Tuhan juga yang mulai dari sekolah dasar sampai menengah atas, diberkati mereka dalam masa-masa pandemi. Mereka belajar secara online. Tuhan senantiasa menyapa mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami.
yang saat ini sedang melawan COVID-19. Tuhan beri kekuatan bagi para pemimpin kami, baik pusat maupun daerah, bekerja sama dengan seluruh warga negara. Kami melawan pandemi COVID-19 ini dengan kami mengikuti protokol kesehatan. Kami terus melaksanakan apa arahan pemerintah, sehingga kami benar-benar menjaga kesehatan pribadi, keluarga, bahkan juga masyarakat dan lingkungan di mana kami berada. Karena itu Tuhan, hikmat Tuhan sajalah yang memampukan kami dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, teristimewa melawan pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami serahkan sukacita dan syukur kami semua di malam ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dijalankan, kita mau memuji Tuhan dari yang akan dibawakan oleh adik-adik kita Gerakan Pemuda. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada di surga, Tuhan yang maha baik, terima kasih kalau malam ini kami sudah dapat mendengar firman Tuhan
yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Biarlah firman itu terus akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur juga kalau pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami, persembahan syukur keluarga kami, kuduskan dan sucikan persembahan ini Bapa, sehingga terus dapat kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kami di Jemaat GPIB Sejahtera. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara yang ada di rumah dan kita semua, kita berdiri. Kita akan sama-sama memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Aku tak